Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua perihal bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan tentang seleksi PPG di dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, di sini masih banyak yang bertanya kepada saya Bapak Ibu, Mas, bagaimana langkah ataupun bagaimana cara kita untuk mendaftar sebagai anggota ataupun peserta dalam PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya dari awal sampai dengan terbit SK atau terbit sertifikat pendidik seperti itu. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stddibochannel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah timeline ataupun langkah-langkah nantinya seperti apa Bapak Ibu untuk mendaftar di PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Bapak Ibu bisa simak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, pertama kita lihat adalah tahapan umum dalam PPG tahun 2023. Nah, yang pertama kita saat proses memulai. Nah, memulai di sini tentunya Bapak Ibu harus sudah terdaftar di Dapodik. Dan setelah terdaftar di Dapodik, tentunya Bapak Ibu harus masuk pada aplikasi SIM PKB. Karena pintunya itu ada di SIM PKB. Seandainya Bapak Ibu belum memiliki akun SIM PKB, Bapak Ibu akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya bagaimana langkah-langkah untuk mendaftar akun SIM PKB. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu memiliki akun SIM PKB, Bapak Ibu di sini bisa memulainya dengan masuk pada akun SIM PKB Bapak Ibu atau di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa melakukan proses registrasi dan verifikasi data peserta. Langkah-langkahnya sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya Bapak Ibu. Bagaimana langkah untuk melihat mendaftar pada SIM PKB tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan proses registrasi dan verifikasi data peserta, di sini langsung akan masuk pada seleksi administrasi. Pada seleksi administrasi di sini, Bapak Ibu mengunggah data-data ataupun berkas-berkas dokumen yang harus diunggah. Salah satunya seperti SK pengangkatan pertama, kemudian SK mengajar, kemudian TMT, dan sebagainya sudah sesuai dengan persyaratan yang telah dibutuhkan di sana. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Mas, seandainya saya ini ingin mendaftar PPG. Kemudian SK di Dapodik yang tercantum itu masih SK lama. Bagaimana Mas? Apakah menggunakan SK lama atau SK yang ada di lembaga yang baru? Jawabannya adalah Bapak Ibu gunakan kedua-duanya untuk diupload, baik SK lama maupun SK barunya. Nah, kalau ada yang asli jangan difotokopi legalisir Bapak Ibu. Jadi kalau sudah asli, asli itu saja tanpa adanya legalisir. Seperti itu. Baru kalau misalnya Bapak Ibu fotokopi legalisir atau aslinya tidak ada, maka gunakan yang fotokopi legalisir. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini akan dilakukan proses verifikasi dan validasi. Nah, proses verifikasi dan validasi ini dilakukan oleh BBGP ataupun BGP dari masing-masing instansi atau masing-masing provinsi. Nah, di sini sebenarnya BBGP itu adalah LPMP Bapak Ibu yang berubah mengganti namanya. Nah, di sini proses validasinya sudah saya cuplikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana langkah yang dilakukan oleh BBGP untuk memvalidasi data-data Bapak Ibu semua. Nah, misalnya Bapak Ibu belum lihat, bisa dicek videonya berikut di bawah ini linknya, atau di atas nantinya saya akan cantumkan. Selanjutnya, setelah diverifikasi dan divalidasi oleh BBGP, di sini masuk pada seleksi akademik. Pada seleksi akademik di sini Bapak Ibu mengikuti langkah-langkah ataupun data-data yang nantinya perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, selanjutnya setelah dilakukan proses seleksi akademik, nah kan ini dilakukan proses seleksi ini oleh tim BBGP dan Bapak Ibu nantinya akan masuk pada pengumuman hasil seleksi akademik. Nah, pada proses pengumuman hasil seleksi akademik di sini nantinya akan dilakukan plotting ke LPTK Bapak Ibu. Jadi masuk pada LPTK masing-masing.
Misalnya di LPDK UNED, LPDK ini, seperti itu. Jadi sudah terplotting dari semua yang telah lulus memenuhi syarat administrasi, seleksi akademik, ini nanti akan masuk pada masing-masing plotting di LPTK di daerah tertentu pastinya sesuai dengan jabatan ataupun mapel yang Bapak Ibu pilih. Nah, selanjutnya setelah terplotting di masing-masing LPTK, selanjutnya akan masuk pada konfirmasi kesediaan. Pada konfirmasi kesediaan PPG di sini, Bapak Ibu bisa cross check kembali di akun SIM PKB Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu itu termasuk dalam kuota? Nah, karena biasanya terjadi kuota. Ada kuota Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu masuk dalam kuota tersebut, Bapak Ibu tinggal konfirmasi kesediaan iya atau tidak. Misalnya iya, Bapak Ibu bisa lanjut. Misalnya tidak, maka Bapak Ibu terpotong. Seperti itu. Nah, saya sarankan kepada Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu sudah terpanggil untuk mengikuti konfirmasi kesediaan ini di masing-masing LPTK, Bapak Ibu bisa ikuti Bapak Ibu. Jadi aman-aman Bapak Ibu. Kecuali ada memang Bapak Ibu ada hambatan yang sangat mendesak yang tidak bisa ditolerir lagi, itu baru Bapak Ibu bisa mengundurkan diri. Tapi kalau tidak ada alasan yang memang mendesak, saya sarankan Bapak Ibu terus lanjut saja. Nah, selanjutnya setelah konfirmasi kesediaan PPG di sini, biasanya Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nomor HP, data-data pribadi lah nantinya yang akan diminta oleh LPTK masing-masing. Tujuannya untuk apa? Nantinya biasanya dibuatkan sebuah grup WhatsApp yang membahas tentang masing-masing PPG ini sesuai dengan LPTK masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada penetapan dan lapor diri. Setelah itu nantinya akan ada penjadwalan dan pengkelasan. Nah, seperti yang saya sampaikan, penjadwalan dan pengkelasan ini biasanya Bapak Ibu diminta nomor HP Bapak Ibu. Oleh sebab itu, nomor HP yang di sini Bapak Ibu pastikan yang ada WhatsApp-nya karena dibuatkan sebuah grup oleh LPTK masing-masing. Selanjutnya setelah ada jadwal penjadwalan dan pengkelasan, di sini ada sinkronisasi LMS. Nah, sinkronisasi LMS ini tujuannya nantinya agar Bapak Ibu bisa mengikuti proses, karena PPG itu dilakukan secara online Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nantinya sinkronisasi LMS ini agar tersedia kelas. Nah, seperti kelas online, tersedia kelas online sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti kelas tersebut. Nah, setelah sinkronisasi LMS, di sini yang saya sampaikan barusan bahwasanya ada pembelajaran dan penilaian. Nah, ada kelasnya di sini Bapak Ibu. Nah, setelah terbentuknya sinkronisasi LMS, maka terbentuk kelas dan penilaian. Nantinya dari penilaian tersebut ada ujian akhirnya. Nah, ujian akhir tersebut yang dinamakan UKM PPG. Nah, UKM PPG ini biasanya sering diundur Bapak Ibu. Jadi masing-masing wilayah itu berbeda-beda, atau masing-masing LPTK itu berbeda-beda dalam proses UKM PPG-nya. Ujian Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini ada kelulusan dan penerbitan NRG. Pada kelulusan dan penerbitan NRG ini sesuai dengan data-data hasil ujian maupun proses pembelajaran sebelumnya. Oleh sebab itu, maka misalnya Bapak Ibu nilainya sudah memenuhi syarat, itu otomatis Bapak Ibu bisa lulus dan bisa diterbitkan NRG. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu salah paham, bahwasanya untuk PPG di dalam jabatan ini Bapak Ibu penerbitan NRG itu tidak perlu secara manual ke dinas. Nah, ini secara otomatis sudah dari sistem kalau misalnya PPG dalam jabatan, terkecuali PPG prajabatan di mana Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat pendidik, akan tapi Bapak Ibu masih belum memiliki NRG pastinya di situ. Itu pengusulan manual ke dinas ataupun ke cabang dinas setempat. Nah, setelah terbit NRG itu tidak otomatis Bapak Ibu bisa langsung cair. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Akan tetapi dari NRG tersebut, nomor sertifikat dan NRG-nya dimasukkan di Dapodik terlebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu tidak memasukkan di Dapodik, percuma, karena sistem membaca Bapak Ibu masih belum sertifikasi. Oleh sebab itu, pada sertifikat pendidik, nah di menu Dapodik sertifikasi itu Bapak Ibu masukkan nomor NRG, kemudian nomor sertifikatnya, sehingga info GTK membacanya itu Bapak Ibu sudah sertifikasi. Nah, di sini tidak selesai begitu saja Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dan dimasukkan di Dapodik dan di info GTK terbaca Bapak Ibu sudah sertifikasi,
pastikan Bapak Ibu JJM-nya memenuhi beban mengajar, yaitu 24 jam minimalnya, maksimalnya 40 jam. Jadi tidak boleh di antara keduanya ini, misalnya kurang dari 24 jam tidak boleh, atau lebih dari 40 jam tidak boleh. Jadi rentangan di antara 24 sampai dengan 40 jam di sini. Barulah Bapak Ibu bisa dicairkan sertifikasinya. Seperti itulah Bapak Ibu langkahnya. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu perlu perhatikan hal-hal yang telah saya sebutkan barusan ini. Dan selanjutnya di sini prosesnya adalah selesai dan finish, sehingga pencairan SKTP Bapak Ibu misalnya mengikuti arahan yang telah saya sebutkan pasti akan lancar Bapak Ibu. Nah, cuman memang terkendala di jumlah rombel dan jumlah siswa. Masing-masing wilayah itu kan berbeda-beda dan masing-masing tahun pelajaran berbeda-beda. Itulah yang perlu ditingkatkan dan perlu adanya kesadaran diri dari masing-masing individu guru bahwasanya saya siswa bukan hanya tugas dari panitia PPDB, akan tapi siswa juga menjadi tanggung jawab bagi Bapak Ibu semua. Nah, semakin banyak siswanya maka semakin tenang Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikasi di sini. Semakin sedikit siswanya, maka semakin amburadul Bapak Ibu mencari jumlah jam mengajar. Coba kalau tidak percaya, buktikan saja. Karena saya sudah menangani PPG cukup lama, dan hal yang menjadi permasalahan adalah jumlah siswa yang sedikit mempengaruhi jumlah jam mengajar Bapak Ibu semua. Nah, itu rumusnya Bapak Ibu. Jumlah siswa sedikit, jumlah jam mengajar Bapak Ibu akan berkurang. Nah, buktikan saja kalau tidak percaya. Semoga informasi ini memberikan sebuah manfaat, memberikan sebuah pengarahan kepada Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu mendapatkan pencerahan. Oh, seperti inilah ternyata tahapan umum dalam proses PPG di sini, sehingga tidak ada pertanyaan kembali lagi kepada saya semua. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, SIM PKB itu Bapak Ibu mendaftar sendiri, pastikan masuk di Dapodik terlebih dahulu, atau akan saya buatkan video tutorial berikutnya saja agar terpisah dari video ini. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Bacaron. Dan Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @marvin_. Kali ini Bacaron telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.bacaron.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Bacaron ini, Bapak Ibu bisa pulsa berikut nomornya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.